Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan watak tokoh di dalam dongeng. Jadi pelajaran ini merupakan pembelajaran di tema 2 subtema 1 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.8 ya. Baik, mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu atau kita ingat kembali tentang apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita rekaan ya, cerita yang direka-reka, dibuat-buat ya. Artinya dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata ya. Dan dongeng ini memang berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau untuk mendidik ya, selain juga untuk menghibur ya. Jadi di dalam dongeng ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pencerita ya, atau si pendongengnya kepada kita semua melalui cerita dongeng itu ya. Nah, ajaran atau pesan moral itulah yang dimaksud dengan amanat cerita atau amanat dari dongeng. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu dongeng, mari kita lanjutkan. Nah, kemarin sudah dijelaskan unsur-unsur dongeng ya. Ada apa saja unsur-unsur dongeng itu? Yang pertama ada tema ya. Tema itu adalah inti cerita ya. Tema bisa dibilang adalah inti cerita. Nah, tema itu adalah ide pokok ya, atau gagasan besar yang melandasi sebuah cerita. Nah, contoh-contoh tema adalah misalnya contohnya adalah persahabatan, tema keluarga, kasih sayang dan sebagainya ya. Kalau kalian suka nonton film Tayo misalnya ya di televisi, kira-kira apa tema film tersebut ya? Nah, temanya misalnya adalah temanya persahabatan. Temanya adalah persahabatan. Selain tema, unsur-unsur dongeng yang lain adalah tokoh ya. Nah, di dalam sebuah cerita itu ada ya, selalu ada yang namanya tokoh. Tokoh adalah pemeran, pelaku atau pemain di dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu bisa saja berupa manusia ya. Terus bisa saja tokoh dalam dongeng itu tokohnya adalah hewan. Nah, bahkan tokohnya bisa tumbuhan dan benda mati ya, seperti matahari itu bisa jadi tokoh di dalam sebuah dongeng. Terus tokoh itu ada dua ya, yaitu tokoh yang baik hati dan tokoh jahat ya. Nah, tokoh yang baik hati itu disebut dengan tokoh protagonis, sedangkan tokoh jahat itu disebut tokoh antagonis. Baik ya, kita sudah belajar dua unsur dongeng. Unsur yang ketiga adalah latar ya. Nah, latar di dalam sebuah cerita ini ada dua, yaitu latar waktu dan latar tempat. Latar waktu misalnya latar waktu itu kapan waktu terjadinya cerita ya. Nah, misalnya pada zaman dahulu kala, nah, terus pada siang hari, pada suatu pagi, sore, malam dan sebagainya. Itu latar waktu ya. Sedangkan latar tempat adalah apa? Tempat di mana cerita itu dikisahkan atau diceritakan. Misalnya di sebuah kota, di desa, atau di sebuah hutan atau rimba, di sekolah dan sebagainya ya.
Baik, untuk unsur yang selanjutnya adalah alur. Nah, ini alur adalah jalan cerita. Bisa juga dikatakan sebagai rentetan peristiwa yang disampaikan secara kronologis sehingga membentuk sebuah cerita, ya. Kemudian yang unsur yang kelima yaitu amanat, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dongeng itu selalu ada amanatnya, ya. Amanat itu adalah pesan kebaikan yang disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Baik, setelah kita memahami unsur-unsur dongeng, mari kita lanjutkan tentang watak tokoh. Oke, kita belajar menentukan watak tokoh, ya. Jadi watak tokoh disebut juga dengan penokohan. Nah, watak tokoh membuat cerita dongeng menjadi lebih menarik. Kalau tidak ada wataknya, ya dongengnya tidak menarik, ya. Dongengnya tidak menarik. Nah, mari kita belajar menentukan watak tokoh bersama-sama. Oke, bagaimana cara menentukan watak tokoh kalau kita sedang membaca sebuah dongeng? Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu, oh tokoh ini wataknya apa ya? Nah, tokoh A, bagaimana wataknya ya? Nah, watak itu disebut juga sebagai karakter, ya, atau penokohan atau sifat, ya. Boleh sifat, watak, karakter itu sama saja, ya. Oke, watak atau karakter tokoh di dalam cerita bisa diketahui dari, nah ini yang pertama, dari perkataannya atau ucapannya, ya. Melalui perkataan atau ucapan tokoh kita bisa tahu bagaimana karakternya. Selain dari perkataannya, kita bisa tahu dari tindakan atau perilaku atau perbuatannya, ya. Kita bisa tahu, oh si A itu wataknya pasti begini karena tindakannya seperti ini. Nah, begitu, ya. Kemudian watak itu disebutkan secara langsung di dalam teks cerita. Nah, selain kita mengetahui karakter atau watak melalui perkataan dan perbuatan, watak tokoh itu kadang-kadang sudah disebutkan secara langsung di dalam teks cerita, ya. Nah, apabila watak itu sudah disebutkan secara langsung di dalam teks cerita, itulah yang dinamakan watak secara tersurat, nah, di dalam teks cerita. Sampai di sini apakah anak-anak paham? Kalau belum paham, mari kita amati contoh berikut ini supaya lebih paham, ya. Mari kita belajar menentukan watak tokohnya, ya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, contoh yang pertama. Nah, kita ada sebuah teks, ya. Mari kita tentukan bagaimana wataknya, ya. Oke, Widi adalah seorang anak yang ramah. Dia selalu tersenyum apabila bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Kepada guru-gurunya di sekolah, Widi juga selalu mengucapkan salam, menyapa dan bersalaman setiap kali bertemu di jalan. Nah, ini maaf, ini mengucapkan tersenyum ini maksudnya adalah mengucapkan salam, ya. Ini maaf, ini tulisannya double, ya. Baik, tidak apa-apa, kita baca sekali lagi. Widi adalah seorang anak yang ramah. Dia selalu tersenyum bila bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Kepada guru-guru di sekolah, Widi juga selalu mengucapkan salam, menyapa, dan bersalaman setiap kali bertemu di jalan. Baik anak-anak, apakah kalian sudah bisa menentukan bagaimana watak atau karakter Widi? Bagaimana? Apa kira-kira wataknya Widi? Bagaimana kira-kira? Oke, dari teks tersebut dapat kita ketahui bahwa tokoh Widi memiliki sifat ramah dan santun, ya.
ramah dan santun. Kok bisa? Nah, sifat ramah itu sudah diketahui secara tersurat. Nah, sudah ditulis dengan jelas pada teks pada kalimat pertama. Ini kan kalimat pertama, Widi adalah seorang anak yang ramah. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Itulah yang dinamakan secara tersurat. Tersurat itu sudah ditulis dengan jelas. Ya. Jadi wataknya sudah ditulis di sini. Wataknya sudah tertulis ya. Sudah disebutkan. Contoh yang lain misalnya Bom-Bom adalah anak yang sombong. Nah, ini kita sudah tahu bahwa Bom-Bom adalah seorang anak yang sombong ya. Ini sudah diketahui. Nah, terus yang lain bagaimana? Dari mana kita tahu bahwa Widi merupakan adalah anak yang santun? Ya, dari mana? Nah, sedangkan karakter santun bisa kita ketahui dari perilaku, tindakan, atau perbuatan Widi yang selalu menyapa, tersenyum, mengucapkan salam, dan juga bersalaman dengan guru bila bertemu di jalan. Nah, ini berarti kita menentukan watak Widi ini dengan cara melihat bagaimana perbuatannya. Nah, kalau siswa yang selalu mengucapkan salam, selalu menyapa, selalu bersalaman dengan guru apabila bertemu di jalan, nah, berarti dia adalah seorang anak yang santun. Nah, dari contoh satu bisa kita simpulkan yaitu kita bisa melihat karakter tokoh dari perbuatannya. Selain juga sudah disebutkan secara tersurat ya. Baik, mari kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Pagi-pagi benar, Dina sudah bangun ketika azan subuh belum berkumandang. Ia bergegas memasak air, mengisi bak mandi, dan mencuci seluruh pakaian keluarganya. Ia harus menyelesaikan semuanya dengan cepat karena ia juga harus bersiap untuk segera pergi ke sekolah. Siapakah tokohnya pada teks ini? Tokohnya adalah Dina. Nah, setelah kita tahu tokohnya adalah Dina, sekarang bagaimana watak Dina? Ya, apakah anak-anak sudah bisa mengetahui apa karakter atau wataknya Dina? Nah, watak tokoh Dina ini, mari kita baca sekali lagi. Pagi-pagi benar, Dina sudah bangun ketika azan subuh belum berkumandang. Ya, ia bergegas memasak air, mengisi bak mandi, dan mencuci seluruh pakaian keluarganya. Ia harus menyelesaikan semuanya dengan cepat karena ia juga harus bersiap untuk segera pergi ke sekolah. Baik, benar sekali. Watak tokoh Dina adalah apa? Rajin. Ya, wataknya adalah rajin. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di dalam teks di atas, karakter Dina tidak disebutkan secara tersurat, tidak disebutkan secara langsung seperti watak Widi tadi pada teks pertama ya. Pada contoh 1 sudah disebutkan tadi, kalau di contoh 1 sudah disebutkan Widi adalah seorang anak yang ramah. Tetapi pada contoh 2 itu tidak disebutkan bagaimana karakter Dina. Maka kita harus melihat apa yang dia kerjakan. Kemudian kita harus melihat bagaimana tindakannya, kalau ada bagaimana ucapannya, begitu ya. Nah, dalam teks di atas, karakter Dina tidak disebutkan secara tersurat atau tidak ditulis secara langsung dalam teks. Akan tetapi kita tahu bagaimana watak Dina melalui perbuatan atau tindakannya setiap pagi. Tindakannya apa setiap pagi? Nah, Dina selalu bangun pagi, lalu memasak air, mengisi bak mandi,
mencuci seluruh pakaian keluarganya. Nah, jadi pakaiannya ayahnya, ibunya, adik-adiknya itu semuanya yang mencuci adalah Dina. Nah, padahal Dina harus segera bersiap ke sekolah apabila tidak ingin terlambat. Nah, perbuatan Dina ini setiap hari seperti ini. Bagaimana karakter atau wataknya, watak Dina ini? Nah, dari situ kita tahu bahwa Dina memiliki sifat rajin, mandiri, dan disiplin. Rajin ya, banyak yang dia kerjakan, bangun pagi ya, memasak air, mengisi bak mandi, mencuci ya. Kemudian mandiri. Dari mana kita tahu kalau Dina adalah seorang anak yang mandiri? Ya, dia menyelesaikan pekerjaannya sendiri, bahkan dia membantu meringankan pekerjaan orang tuanya di rumah ya. Terus disiplin. Dari mana kita tahu bahwa Dina adalah seorang anak yang disiplin? Nah, ini dari sini ya, dia mengerjakan seluruh pekerjaan ini juga tepat waktu ya, tepat waktu, karena dia juga berangkat ke sekolah juga tidak terlambat ya. Oke ya, ini contoh yang kedua ya. Jadi kita sudah bisa menentukan watak tokoh dari yang disampaikan secara tersurat atau disampaikan secara langsung melalui teks ya, kemudian melalui perbuatan atau tindakan ya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, cara menentukan watak tokoh yang ketiga. Oke. Sudah berkali-kali kakak mengingatkan Dodit untuk belajar karena besok sudah ujian. Namun Dodit selalu menolak dan berkata, "Aku sudah bisa kok kak, pelajarannya gampang sekali. Jadi buat apa belajar?" Nah ini ya, di sini watak Dodit tidak disebutkan atau tidak ditulis di dalam teks ya. Seperti Widi tadi, Widi adalah seorang anak yang ramah. Nah ini, kalau di sini tidak disebutkan Dodit seorang anak yang malas, seorang anak yang pandai, seorang anak yang bodoh, tidak disebutkan ya. Tetapi di sini karakter Dodit bisa kita ketahui melalui perkataannya. Nah, ketika Dodit berkata, "Untuk apa dia belajar karena pelajarannya gampang sekali ya? Untuk apa belajar kak? Pelajarannya kan gampang sekali. Buat apa belajar ya? Aku udah bisa kok kak." Nah dari situ kita tahu bahwa Dodit memiliki karakter yang sedikit sombong dan suka menyepelekan atau meremehkan sesuatu. Wah itu pasti gampang, aku udah bisa, nah, jadi aku nggak usah belajar. Nah ini karakter Dodit adalah sedikit sombong dan suka meremehkan sesuatu. Nah demikian ya pembelajaran kali ini, cara menentukan watak tokoh sebuah cerita ya. Jadi ada 3 cara, yaitu kita sudah tahu melalui teks ya, jadi tokoh cerita sudah disebutkan secara tersurat atau sudah ditulis dalam teks. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengetahui watak seorang tokoh dari tindakannya atau dari perbuatannya. Yang ketiga, kita bisa tahu watak seorang tokoh di dalam teks atau dalam cerita atau dalam dongeng melalui perkataannya ya. Baik, mudah-mudahan anak-anak kelas 3 sudah bisa menentukan watak tokoh ya, bisa memahami pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih ada kesalahan, banyak yang kurang jelas ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.